Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadratul muhtaramin para alim, para ulama, para kiai ingkang kita hormati, para pengurus koordinator wilayah LDTGN Korwil Jawa Timur yang saya hormati, pengurus LDTGN Mojokerto, perwakilan Mojokerto yang kami hormati, ikhwan, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga dapat hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dapat menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biwasilati guru kita, guru aku kita, yang itu Masyaa'Allah Syekh Ahmad Shahibul Tajul Arifin. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan arahan kepada kita, memberikan syariatnya, menyampaikan syariatnya, risalahnya kepada kita hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa saja ya. Madura. Kula niku sajane izin, kula niku mboten patah aktif. Wong khataman niku khataman izin. Kula khataman niku nderek jamaah niki jarang-jarang. Tapi nggih mboten napa-napa, kula diparingi tugas kalian ngeten wis manut mawon. Yang jelas kita ingin kita niku istiqomah. Istiqomah terus pundi? Istiqomah tetap satu arah, tidak ke arah, tidak kemana-mana, tetap mengikut kepada pemirsahabat, tetap mengikut kepada pondok pesantren Surya Ayah. Insya Allah niku diparingi selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mursyid niku kathah. Nggih. Mursyid itu banyak. Tapi nggih, mursyid-mursyidan niku nggih wonten. Mursyid yang otentik niku banyak. Tapi mursyid yang KW ya ada. Saya tidak usah menyebut, tidak layak saya menyebut seseorang karena bukan kapasitas saya. Ingat, Torekoh itu diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zikir ya, wasiat dari Torekoh, tapi dulu itu zikir. Jadi seluruh sahabat Nabi itu bertorekoh.
berbaiat zikir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten hadis tapi mboten patek kula ungkapaken dados lali matane. Tapi ada hadisnya, terjemah bebasnya itu seperti ini. Ketika ada satu sahabat sedang berkumpul, nah itu didatangi oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi niku rawuh, terus ditanya, adakah orang selain orang asing di antara kalian? Artinya yang bukan ikhwan, yang bukan sahabat pada waktu niku. Sahabat mangsuli tidak ada kanjeng Nabi. Ya sudah, angkat tangan kalian, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Niku baiat, talqin. Akan tetapi yang diberi wewenang untuk menjadi mursyid itu tidak semua. Yang diberi wewenang menjadi mursyid bisa menurunkan sanad zikir niku namung kalih. Sinten? Yang zikir khaufi niku Sayyidina Abu Bakar. Yang zikir jahar Sayyidina Ali. Ya sudah itu. Dari dua sahabat tersebut menurun sampai kepada para sahabat. Jadi mursyid itu turun dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, urutannya sampai saat ini itu berurutan dan harus ditunjuk, bukan deklarasi, tidak bisa. Ditunjuk oleh siapa? Ya mursyid sebelumnya. Nah, selama ini ngapunten pengersaban nunjuk mursyid pengganti napa dereng? Kadereng wonten. Belum ada. Atau masih dirahasiakan, lho mboten ngertos. Masih dirahasiakan mungkin. Nah, kalau ada yang mendeklarasikan diri sebagai mursyid, nah itu perlu kita pertanyakan ilmunya dari mana. Di mursyid yang asli itu sanadnya jelas, ilmunya jelas. Kalau yang KW atau yang mursyid-mursyidan itu bisa sanadnya mungkotek, silsilahnya mungkotek, tidak nyambung. Seandainya berzikir pun jadinya bukan zikir thariqah, namun dados zikir hasanah. Zikir hasanah, apa bedanya zikir thariqah dengan zikir hasanah? Zikir thariqah itu zikir yang ada silsilah sanad keilmuannya dari panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita, ada urutannya. Kalau zikir hasanah boten. Zikir hasanah itu tidak perlu seperti itu. Zikir hasanah itu misalnya jenengan mireng, oh maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu bagus. Dapat dari mana? Dapat dari baca kitab. Oke, boleh. Dan itu baik. Bukan masalah. La ilaha illallah. Misalkan orang yang belum pernah berbaiat, orang yang belum pernah bertalqin, apakah boleh berzikir la ilaha illallah? Ya boleh. Betulnya terlarangan. Tapi zikirnya zikir masuk zikir hasanah, bukan zikir thariqah. Kalau ingin berzikir thariqah, harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Mungkin kita setuju dipun paringi istiqomah, tetap sambung jalur dumateng panjenenganipun para sahabat Mbah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Ya kula niki cara santri niku santri paling beling. Zikir niku nggih sekedar nyamon sak cukupe. Kadang malah mek telu. Nggih, Mas Gun.
kadang malah telu. Tapi saya yakin dengan keteguhan kita hanya satu arah kepada Suryalaya, insya Allah itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik di hari esok. Amin ya rabbal alamin. Dan ini diantara amaliyah di antara kegiatan kita menambah ilmu, menambah wawasan. Biasanya wawasan dalam tasawuf. Nah, kula niki di bidang fikih kula maose kitab takrib. Tasawuf niku kan wonten kalih nggih. Wonten pinten? Guru-guru niku ngendikan tasawuf niku ada dua, ilmiah dan amaliyah. Lah ilmiah niku sing ngaji niku, lah amaliyah sing dilakoni. Enteng mawon sajane. Nah ilmiah niku gampil, ngaji ngrungokno seru. Amaliyah niku sing nglakoni amaliyae, terus nglakoni noto atine dan seterusnya. Jadi bukan hanya pikir tok, tapi noto manah gitu loh. Ngapunten kula damel kacamata. Kersane ketinggal tambah ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Kula kira-kira mawon, kira-kira karek sithik kan kula cekakaken ngoten keterangane. Biasanya sing nyemprit Pak Gus itu dia bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau winginane ngebab toya dereng mantun niku. Wa ma'unajisin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahirin ghairi mutahhirin. Air niku kan ada 4 macam. Suci boleh untuk bersuci, ghairu makruhin, tidak makruh. Suci boleh untuk bersuci, bisa untuk bersuci tapi makruh. Suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Ini air mustakmal atau air-air yang tercampur dengan sesuatu yang lain. Yang terakhir adalah apa? Ma'un, air yang najis. Wa ma'un najisin, air najis itu mutlak. Air najis itu mutlak, tidak bisa untuk bersuci dengan cara apapun misalkan. Dan tidak boleh juga dikonsumsi. Air yang tercampur najis itu tidak boleh untuk bersuci dan juga tidak boleh untuk dikonsumsi. Najis itu kan haram. Najis itu tidak boleh dikonsumsi. Ngapunten, di daerah saya itu ada kebiasaan orang itu makan didih nggih kula. Kan nggih jenengan. Didih itu lho. Didih kan asal dari darah. Darah itu kan najis. Jadi tidak boleh benar-benar dikonsumsi. Terus ngeten. Ibu-ibu, apunten. Nakos mboten nyayur terus kecemplungan telek cecak. Niku najis niku. Tidak bisa ditolong, bucah. Terus napa malih? Aqua galon niku terkadang wonten telek cecak itu jero niku. Airnya najis, boleh dikonsumsi? Enggak boleh. Enggak boleh dikonsumsi. Nah niki pelajaran kangge jenengan ibu ingkang biasa medheti ulam.
Ikan itu kalau mau dikonsumsi harus dibeteti, walaupun toniku ulang klothok. Biasanya ibu-ibu niku lek ulang klothok ora goreng. Karena apa? Ada najis di situ. Ya. Wah, nah niki ada tapi ada napa nggih? Pengecualian. Ada pengecualian ikan yang bagaimana yang boleh tidak dibedeti. Ikan yang boleh tidak dibedeti adalah ikan yang seandainya dibedeti ini ajur. Teri, tempe kok ikan. Teri ini kok mboten napa-napa, mboten dibedeti atau sebangsa teri yang sekecil teri ini kok. Lorju, nah niku mboten perlu dibedeti. Wader, nah niku wonten klasifikasi, ada kalau yang kecil sekali mboten napa-napa, tapi kalau yang bisa mungkin dibedeti ini kudu dibedeti. Yang paling rawan nggih klothok kali pindang. Keropok klothok kali pindang. Banyak sekali saya sering kadang makan niku disuguhi pindang mboten bedetan. Akhirnya yang apa? Nggak enak, ditipele dagingnya, tapi kan tercampur najis gitu. Tercampur najis nggak bisa. Fikih ini ngoten, tapi ingat punten, fikih itu fleksibel. Fikih ini fleksibel. Fleksibel bagaimana? Hukumnya mau macam-macam. Jenengan enggak ada. Kalau misalkan punya sebuah permasalahan nek tanglet teng kiai. Niku pun ngantos tanglet niki hukumnya dos pundi? Kesuwen. Misalnya hukumnya hukumnya napa? Duit bank niku terus pundi? Hukumnya nabung di bank niku terus pundi? Niku ada perbedaan. Ada yang koperasi itu tidak boleh sama sekali. Ada yang lunak. Lah, jenengan tanglete ngeten. Yai, tolong carikan hukum yang boleh nabung di bank. Loh, ngoten mawon betul sopen karena pasti ada perbedaan di situ. Mboten ngeten, mboten ampun ngantos dos pundi hukume nabung di bank. Sopen niku mengke. Yai jenengan tak padosaken hukume yang memperbolehkan nabung di bank. Lha goleki lah tenan. Niku fikih, niku fleksibel. Jadi perlu juga sebenarnya kita mempelajari fikih 4 madhab ini. Fikih 4 madhab. Jadi ada perbandingan. Nah, misalkan kita menurut madhab Syafi'i orang menikah itu harus ada wali. Harus ada saksi, harus ada mahar, harus ada wali ini harus ada pengantinnya. Nah, di mazhab lain itu ada, tidak harus wali. Orang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri. Ayo. Terus nggak perlu wali, menikahkan dirinya sendiri ada. Itu perbedaan. Atau contoh begini, dalam fikih Syafi'i, kalau kita dalam perjalanan
boleh mengqashar atau menjamak sholat kalau kita dalam perjalanan. Tapi dalam fikih mazhab yang lain ada boleh menjamak sholat dikarenakan kesibukan. Ayo, ibu nyebut gawe wis tak jamak. Nah, masalah mazhab itu boleh kita pindah mazhab itu sah. Jadi misalkan sekarang kita ikut mazhab Syafi'i, jadi besok kita pindah ke Hambali misalkan, seperti itu boleh. Tapi mboten asal dipilih, harus keseluruhan. Misalkan sehari ini kita mengikut mazhab Hambali, berarti sholate, wudune, sing batalne wudu dan sebagainya ikut mazhab Hambali, itu boleh. Lajeng nah, itu air yang najis. Air yang najis, air yang tercampur najis. Wahwa dunal kullatani, kurang sangkorong rong pula. Air yang najis, yang tercampur najis, yang banyaknya air itu tidak lebih dari 2 kullah, 180 liter. Kalau lebih dari 2 kullah betul masalah. Misalnya jedingnya wombo ageng, tonyone kata kullah lah misalkan. Ini cemplungan najis betul masalah. Kecuali ngantos berubah ya, kalau ngantos sampai berubah warna, berubah kecemplungan getih kok terus berubah abang, walaupun airnya banyak ya tetap najis. Tapi kalau tidak berubah, airnya banyak, niku mboten najis, artinya tidak apa-apa. Ada penelitian kenapa kok di Islam itu dibikin seperti itu. Kenapa? Ternyata wonten seorang mahasiswa meneliti bahwa air yang kurang dari 2 kullah itu dicemplungi najis, terus dites di laboratorium, ternyata diambil air, sampel airnya kan. Nah, zatnya najis itu ada, terlihat walaupun tidak diambil najisnya. Zatnya najis itu ada tercampur di air yang kurang 2 kullah tadi. Dan ketika ditambahi, dipenuhi menjadi lebih dari 2 kullah, diambil lagi sampelnya, itu airnya sudah netral. Zat najisnya itu sudah hilang. Niki para ulama zaman-zaman siyen niku sudah membuat hukum yang seperti itu. Zaman Nabi dereng wonten lho mustakmal niku. Zaman Nabi niku bekas wudune Kanjeng Nabi niku didamel wudu malih kalih sahabat. Nah, mustakmal itu dari ulama salaf. Wa huwa dunal qullatani. Nah, maka dari itu ketika air tersebut lebih dari 2 kullah, maka boleh kita mengambil air wudhu dengan ngobok. Jeding sing ingkang kuwatha wagem, nah lebih dari 2 kullah niku boleh mengambil air wudhu di tempat tersebut dengan nyawuk. Tetapi kalau airnya niku mboten ngantos 2 kullah, sak timbo, sak tong alit atau sekitar 100 liter lah misalkan, itu tidak boleh dicawuk, dikobok niku mboten sah. Harus dilucuraken. Lah lek tong niku kan biasane teng kampung-kampung niku dibolongi.
terus diisi tapi wonten lubang, ini kata semacam keran. Itu untuk air yang lebih dari 2 kula itu boleh dipergunakan untuk bersuci dengan cara ngobok nyawuk iku angsal. Tapi kalau kurang dari 2 kula maka harus dikelucurkan. Aukana kullataini fataghayyara. Air yang tidak boleh dipakai itu air yang najis, air yang terkena najis yang jumlahnya, yang debitnya tidak sampai 2 kula. Atau airnya lebih dari 2 kula, airnya banyak, akan tetapi tercampur dengan najis, airnya berubah menjadi warnanya najis, atau berubah baunya najis, atau berubah rasanya najis. Nah, kelihatan apa? Misalkan kolam terus kecemplungan tikus macam itu. Nah, kalau berubah baunya sampai bau keseluruhan berubah bau bangkai, ya otomatis najis. Atau napa? Tengkolam nginggilin itu telek apa ayam karena terlalu banyaknya ayam, maka tai ayamnya tersebut memenuhi kolam tersebut, akhirnya kan berubah, otomatis berubah karena terlalu banyaknya. Kalau hanya sedikit ini bukan masalah, kalau sampai berubah airnya maka itu dinamakan ma'un najisin, air najis yang tidak boleh dipergunakan. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin. Wal kullatani utawi 2 kula iku khamsumi'ati ritlin 500 kadi bil Baghdadi kelawan bangsa Baghdad. Takriban ing dalam parke fil ashahin dalam kaul kang luwih asah. Untuk ukuran insyaallah itu 2 kula itu ya 180 liter, atau kalau kita melihat dari diameter 60 kali 60 kali 60 niku minimal. Terus 60 cm, lebar 60 cm, panjang 60 cm, tinggi 60 cm. Niku ukuran minimal. Jadi kalau membuat jeding bak mandi itu ya harus 2 kali lipat lah dari itu untuk lebih aman. Nah, kolam renang ya aman selagi airnya tidak berubah, bukan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut nggih, tasih. Faslun utawi kila fasol wa juludul maitati utawi kulite badang tathuru iku bisa suci apa jildul maitah bitibagi kelawan den samak illa jildal kalbi angin kulite asu wal khinziri lan celeng. Wa malan barang tawalada kang metu minhuma saking kalbu lan khinzir au min ahadihima utawa saking salah suwijine kalbu lan khinzir. Wa'adul maitati utawi balunge badang wa sya'ruha lan ulune badang najisun iku najis illal adami kejaba badange anak Adam. Ini ada fasa menerangkan tentang kulit badang. Definisi badang niku seperti menurut jenengan. Bangkai itu
hewan yang matinya itu tidak karena disembelih, itu bangkai. Kalau karena disembelih, itu buatan bangkai. Nah, misalkan ini wonten sapi. Sapi itu mati tidak dikarena apa? Tidak sempat disembelih, maka niku apa? Bangkai. Kulitnya, nah, itu yang dibahas di sini. Kulitnya bolehkah dipergunakan? Kalau dagingnya sudah jelas tidak boleh dikonsumsi. Tapi kulitnya boleh. Kulitnya boleh dipergunakan dengan tata cara disamak. Disamak niku cara sian niku nggih sami sebenarnya. Di apa? Di petenteng ngoten niku lho. Petenteng terus diparingi kapur, diparingi godhong widoro dan sebagainya. Nah, itu. Semua hewan, ya, semua termasuk hewan yang apa? Semua hewan itu kulitnya bisa suci kecuali illal kalbi wal khinzir, kecuali kulitnya segawon atau segawon wasu, kulitnya anjing dan kulitnya babi, baik itu babi hutan atau babi kota. Babi hutan niku celeng niku, babi kota nggih sing diternak niku lho. Ada yang diternak sama. Itu kulit apa namanya? Najisnya najis mughalladhah. Nah, iki. Apun tentang daerah jenengan wonten kirik mboten. Asu kata. Nah, ini sedikit permasalahan kita yang selama ini kenapa kita bicarakan ya mazhab Syafi'i mawon iki tentang mazhab lain. Mazhab Syafi'i itu najis kenapa? Anjing dan babi hutan atau babi kota itu hukumnya najis mughalladhah. Maka ketika bersentuhan apalagi dalam keadaan basah maka harus disucikan. Cara mensucikannya berbeda dengan najis-najis yang lain karena termasuk najis yang berat. Maka cara mensucikannya harus dibasuh 7 kali. Tapi sebelum dibasuh itu dibersihkan dulu. Misalkan apa kencing lah, misalkan kencingnya anjing diuyui pas ngeten terus diuyui. Nah, niku dibersihkan ainnya dulu, najisnya dulu dibersihkan, setelah itu dibasuh 7 kali. Dari 7 kali basuhan itu salah satunya dicampur dengan debu mboten pasir atau tanah liat. Oke, dicampuri tanah liat. Itu baru bisa suci. Terus mboten syukur digawek ngoten mboten. Itu apa? Najisnya anjing dan najisnya babi hutan. Karena najis mughalladhah tersebut maka bagaimanapun kulitnya badi sama model nopo mawon itu tidak akan bisa suci. Nah kalau misalkan ada darurat orang apa gitu, kita ada di hutan terus tidak menemukan makanan apa-apa kecuali babi, itu bolehkah dimakan? Boleh, tapi yuqaddaru ala qadriha, hanya secukupnya. Secukupnya ini apa? Sekarang handphone,
Bukan damel enak-enak popok oleh mangan babi. Wah, enak. Wonten cerita itu. Kiai kali santri. Terus dakwah teng daerah yang napa nggih, daerah yang abangan lah ngoten niku. Orangnya banyak yang tidak mengerti. Nah, kiai niku wau disuguhi kali daging anjing. Daging anjing dipangan, didahar, manten dahar, santrine sanjang, yai, ini bolo dagingnya asu, alhamdulillah, ngoten ya. Lo kok alhamdulillah ya, oleh gak ngono aku gak makan iwak asu. Karena tidak tahu kan tidak ada hukum. Ya lah betul ngertos betul hukumnya. Termasuk juga najis itu bukan hanya anjingnya, bukan hanya babinya, tapi semua yang wama tawallada minhuma, yang keluar darinya. Misalkan buang air keluarnya bensin, walaupun berwujud bensin, tapi nggih najisnya sama. Walaupun apa? Buang air besar berupa emas, dia tetap najis karena keluarnya dari hal yang najis, dari binatang yang najis. Ono babi ngising emas, nelek emas, ngising itu apa ngerti? Nggih pancet. Di saat mawon. Lah menjual najis itu enggak ada pembuatan asal. Menjual sesuatu yang najis itu tidak boleh. Kadang wonten yang sadian telek. Napa pupuk niku, pupuk kandang dijual masih dalam kondisi hangat niku mboten asal. Menjual sesuatu yang haram dimakan ini juga tidak boleh. Termasuk nopo hewan. Kadang itu yang sadian ulo. Nemu ulo tersawah. Aja dipateni, didol nang bakul, pajang. Mboten sah. Tidak boleh. Wakila termasuk enten sing rada anu niku, walaupun peruntukannya beda nggih, walaupun peruntukannya jelas untuk makanan burung, misalkan jual ular Hongkong nih, ini kan haram dimakan. Itu kalau fikih-fikih sing kaku, ini udah boleh, karena menjual sesuatu yang haram. Cacing termasuknya. Cacing ini haram apa halal? Halo, enten, ya ada banyak permasalahan untuk masalah makanan. Tas ya, waduh, udah segede malih, enten. Di dalam keseharian kita itu banyak sekali sesuatu atau makanan-makanan yang kita belum tahu. Kados ngeten, di tempat saya itu banyak yang suka mengkonsumsi yuyu, bukan kepiting, yuyu sawah nih. Terus dibobor. Nah, itu tidak boleh, karena apa? Karena hidup di dua alam. Hewan yang hidup di dua alam niku haram, mboten masalah. Hewan yang bertaring tajam niku mboten kantuk. Bertaring tajam, makanannya yang bertaring tajam niku berarti makanannya daging. Nah, di antara lagi yang tidak boleh itu hewan yang mubahis, sing gilani.
Hewan gila menjijikkan secara umum, bukan pribadi, secara umum. Mulai pribadi nggih kok dadi pokoknya seneng berarti gak jijik lah, susah niku. Cacing menjijikkan orang. Aku gak jijik ya, tak pangan lho lah gitu. Betul leres. Tapi secara umum cacing menjijikkan maka itu haram. Yang dua alam yang di sekitar kita, apa? Nyambi, terus kodok, ya itu yang satu kodok. Kecot niku hewan darat. Kecot niku hewan darat. Lek kul niku hewan air. Kecot niku hewan darat. Lho harame teng pundi berarti? Ya? Tentang riku hewan darat itu kalau mau dimakan harus disembelih. Wonten nanti yang beli kecot. Kali maksud digodok. Termasuk juga menjijikkan secara umum. Itu tidak boleh. Angel, bukan angel. Kalau kita tahu insya Allah tidak susah. Yang susah itu kepiting. Kepiting. Kepiting niku halal apa haram? Balik datang apa statement awal. Nek pados hukum jenengan pados yang lek seneng jenengan pados hukum yang menghalalkan. Karena itu ada khilaf, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Letaknya di mana? Kalau yuyu kan pun mutlak, yuyu. Karena bisa hidup lama di darat, bisa hidup lama di air. Kalau kepiting itu masih khilaf. Di air lama betul masalah, tapi kalau di darat itu bisa 2 hari kepiting ini atau lebih. Tapi lama-lama nggak mati. Nah, lamanya hidup di darat itu loh yang menjadi perselisihan antar ulama ini. Wonten sing terus pokoknya gak iso urip nang darat suwe-suwe lak ya mati lah. Berarti satu alam ngoten lho nambungan. Kok lha iku ning darat sampai beberapa hari. Kalau ikan semua ya, hewan air itu semuanya halal, termasuk ular. Ular air maksudnya gimana? Ular air niku kalau hidup di daratnya mati. Sidat itu enak. Maka kita lebih berhati-hati untuk mengkonsumsi apa? Gusti Allah niku lha dawuh ngeten. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah sesuatu yang ada di bumi yang halal dan juga baik. Bukan cuma halal tapi yang baik. Insyaallah minggu ingkang sawet kawula teraken pun lewat ini. Mugi-mugi saged mendapatkan manfaat dari panjenengan. Kirana pun nyuwun agungipun pangapunten. Akhiri wa ala wasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.